Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini masih merupakan bagian dari buku Harta Haram Memanut Kontemporer. Cuman kita lengkap tidak ikut dari awal karena banyak pertanyaan dan permintaan dari kaum muslimin tentang permasalahan e-commerce atau e-commerce bahasa kita apa ya? Online, jual beli online, jual beli online atau OL mereka bilang ya. Permasalahan online dalam sejarah Islam bukan permasalahan baru. Yaitu hakikatnya adalah dua orang yang berada di jarak yang sangat jauh, ya. Dua orang yang berada sangat jauh yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan komunikasi langsung. Ini bukan suatu hal yang baru, sudah dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Kemudian selama 50 hari mereka dikucilkan dari para sahabat yang lain, dan sampai pun Rasulullah SAW tidak mau menjawab salam mereka ketika menyampaikan salam kepada Rasulullah. Sangat membingungkan mereka. Ka'ab bin Malik, salah seorang di antara mereka, beliau menceritakan selama 50 hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menerima pertaubatan mereka. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Tentang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Di hari ke-50 Allah terima taubat mereka. Maka kata Ka'ab bin Malik, pada hari ke-50 saya tidak tahan menghadapi hajar atau isolasi namanya apa? Tidak ada bukan diskriminasi, dia dijauhkan dari istrinya, pun dipisahkan dari dia, isolasi kan ya. Tidak tahan menghadapi isolasi ini sampai dia naik ke atap rumahnya ketinggian dan ingin menjatuhkan dirinya. Di waktu itu para sahabat ketika mendengar ayat itu turun yang menyatakan pertaubatan mereka bertiga ini diterima oleh Allah, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Allah menerima pertobatan mereka. Para sahabat, teman-teman mereka yang lain berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat yang tiga ini. Kan mereka juga merasa terenyuh, kasihan. 50 hari seluruh sahabat dilarang berbicara dengan tiga sahabat ini. Sampai istri mereka pun sendiri tidak boleh berbicara pun tidak boleh. Enak hidup di dunia ketika itu. Maka ada di antara mereka yang mengejar kudanya sekencang mungkin untuk menyampaikan berita ini. Lalu tapi ada satu orang yang naik ke puncak ketinggian dan mengatakan, wahai Ka'ab, sesungguhnya Allah telah menerima pertaubatanmu. Kata Ka'ab, suara lebih dahulu daripada kuda. Online atau tidak itu? Online atau tidak? Masya Allah.
Online ya akhi. Dengan suara. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika beliau menaklukkan Qadisiyah, perang menaklukkan itu perang panjang melawan imperium besar di masa itu, imperium Persia, yang merupakan kejayaan dan kebanggaan negara Iran sekarang. Mereka imperium besar sekali. 1000 tahun api yang mereka sembah itu tidak pernah padam. Itu menunjukkan mereka besar atau kecil. Punya dana besar mereka untuk menyalakan api selama 1000 tahun. Agama Majus. Maka penaklukan imperium ini dimulai dari pinggiran kekuasaan mereka. Di salah satu perang, Umar langsung menyaksikan dari tempat duduknya seperti ini, umpamanya beliau duduk dan para sahabat beliau melihat berkitar sekitar beliau. Di depan mata beliau kelihatan tampak oleh beliau dengan jelas berlangsungnya peperangan live. Live ya akhi. Live. Nampak di mata beliau. Dari mana tahu ini kita live? Beliau nampak seperti itu. Ketika pasukan dia terdesak, maka beliau mengatakan, berteriak dari kota Madinah, jarak sekitar 2000 kilo lebih antara Persia dengan kota Madinah. Beliau mengatakan 2000 kilo Jakarta kemana itu? Sulawesi? Lebih. Surabaya ke Arab Saudi itu 9000 kilo kalau pesawat. Jadi 2000 kilo sampai kemana sudah itu? Singapura nggak ada 90 kilo ya. Ujung Jawa ke Jawa cuma 1000 kilo palingan ya. Lebih. Anggap sampai ke Jaya. Nampak oleh beliau mengatakan dengan lantang dari Madinah, Al-Jabal ya Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal. Wahai pasukan, kalian terdesak, mundur teratur daerah, naik ke gunung, sehingga mereka tidak bisa menyerang kalian lagi, dan kalian mempersiapkan kekuatan baru dari atas gunung. Didengar oleh semua para sahabat yang ikut dalam perang tersebut, dan mereka mundur teratur ke gunung mendengar perintah dari Umar bin Khattab yang menyaksikan langsung pertandingan perang dari kota Madinah. Lalu ketika pasukan ini sampai ke Madinah, dan dengan demikian mereka berhasil menang, memukul mundur musuh di waktu itu. Qadarullah, kalau bukanlah ucapan Umar, taktik ini mungkin sesuatu terjadi lain. Sampai di Madinah, Umar mengatakan, alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kita. Para pasukan yang ikut, panglima-panglima itu mengatakan, kami mendengar suara engkau langsung wahai Umar. Kata Umar, saya melihat langsung dan Allah menyampaikan kepada kalian suara saya dalam jarak 2000 kilo. Online atau tidak? Alhamdulillah, sudah lama online itu, tidak ada yang baru. Tayyib. Cuman masalahnya mereka bukan buat dagang. Mereka untuk menyampaikan pertaubatan, menyelamatkan manusia dari kesyirikan, bukan untuk dagang. Maka ini online sekarang dibukakan oleh Allah, pintu online kemanapun pun bisa, ke ujung dunia. Yang berapa jarak ujung dunia itu? Berapa kilo jaraknya? Berapa? Kira-kira berapa kilo? Anggap 20.000 kilo, 30.000 kilo. Bisa nggak Anda sampaikan syariat Allah kepada mereka? Bisa. Dari rumah Anda yang ukurannya paling 3x5, sampai syariat Allah kepada mereka. Bisa. Menjadi kewajiban Anda ya akhi. Jangan buat bisnis saja. Jangan buat dagang aja.
Ya, jual sepatu, jual tas boleh, tidak ada masalah. Bagian dari rezeki Allah. Dan Allah pun memuji dan menyamakan antara orang yang melakukan perjalanan bisnis dengan perjalanan jihad, disamakan oleh Allah. Allah mengatakan dalam surat akhir surat Al-Muzammil, wa akharun yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah, sebagian manusia ada yang berpindah dari suatu kota ke kota yang lain, melakukan perjalanan untuk mencari rezeki Allah. Ngapain dia berarti? Dagang, bawa barang dari kota A ke kota B, dijualan untung. Dan sebagian lagi ada yang berpindah dari satu kota ke kota yang lain, melakukan perjalanan jauh untuk berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Sekarang online tadi gunakan berdua-duanya, ya. Karena mungkin ada beberapa komunitas, ada beberapa individu tidak terjangkau oleh dia, mungkin nggak kenal mana kajian yang benar, ya, mana kajian sesuai dengan Quran dan hadis. Anda kenal orangnya dengan berbagai cara, kesempatan bagi Anda. Andai dia dapat hidayah keluar dari sebuah dosa, kesyirikan, dosa besar, riba dan lain-lainnya, dengan beberapa kata yang Anda kirimkan kepada dia, di sisi Allah lebih bagus ini pahalanya Anda dapatkan daripada kendaraan yang termewah. Li ayyahdiyallahum bikam ra'an khairun laka min humurun na'am. Kata Rasulullah, seseorang mendapat hidayah dengan perantaraanmu di sisi Allah Azza wa Jal lebih baik daripada unta yang merah. Ya, baik. Kalau ingin juga berbisnis dalam hal ini, boleh, tidak ada masalah juga. Bukan kata diri Allah memuji orang yang melakukan perjalanan untuk berjihad dan bisnis. Dua-duanya dipuji oleh Allah Azza wa Jal. Boleh, tapi dia ada kaedah, ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dagang dan bisnis offline. Paham? Paham itu? Di antara ketentuannya, mulai dari persyaratan secara umum sebuah akad sah dan tidaknya, itu akan ada perbedaan. Masih ingat syarat rukun dan syarat jual beli atau sebuah akad? Masih ingat apa aja syaratnya? Ada yang bisa jawab? Dapat pahala dari Allah, silakan. Yang bisa jawab? Hadiah saya nggak bisa janjiin, saya nggak bawa buku, cuma satu sih. Pahala dari Allah, Allah ya Bang. Ada akidain, ada dua orang berakad. Kalau untuk online tadi, ada nggak si penjualan pembeli? Ada atau tidak? Baru dia chatting dengan Anda, barang belum dikirim, ternyata dia meninggal. Masih ada dia? Atau pada saat chatting dia meninggal, pada saat online dia meninggal? Ada atau tidak? Mungkin ada, mungkin tidak, karena tidak kelihatan oleh Anda. 24 jam kan bisa melakukan transaksi bisnis online kan ya? Ada orang yang bisa dagang 24 jam, matanya melek terus. Pasar mana ini? Tunjukkan ke saya 24 jam ada tukang jaganya. Tapi di online bisa. Dia punya sistem, tinggal klik langsung jadi transaksi. Orangnya pada waktu itu ada atau tidak? Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi jual kota segala macam, tapi bisa transaksi. Iya atau tidak? Ini perbedaannya satu. Kemudian al-aqidain. Tahukah Anda yang berakad dengan Anda sudah memenuhi kecakapan yang dibuat oleh syariat? Di antaranya Allah mengatakan bahwa jual beli itu
harus sudah baligh. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Tahukah Anda penjual atau pembeli? Tahukah Anda lawan transaksi sudah balik atau belum? Tahu atau tidak? Tidak. Ternyata dia belum balik. Kalau untuk akad jual beli gorengan mungkin boleh. Hah? Ini enggak, tas kulit, Masya Allah, harga $30 US. Itu enggak ada anak jual beli di pasar yang tas kulit $30 US. Ada anak yang berani? Kalau ada anak yang berani jual, enggak ada. Baik. Kemudian ada ijab dan qabul dalam sebuah akad. Seperti dia mengatakan, saya jual, saya beli. Ini ada persyaratan khusus. Di antaranya langsung, tidak ada jeda waktu, tidak berpisah majelis. Kalau umpamanya ini adalah majelis tempat dagang, umpamanya, selagi mereka belum keluar dari ruangan ini, masih ada hak khiyar majelis. Dia jadi, dia enggak, boleh. Ada majelis akadnya. Kalau untuk online tadi, mana majelisnya? Dia nun jauh di sana di Sulawesi 2000 kilo, Anda di sini. Satu majelis atau dua majelis? Banyak majelis. Anda nggak tahu, mungkin dia sambil jalan dia bikin akad, sambil jalan di pesawat mungkin dia bikin akad. Tayyib. Majelisnya di mana ini? Di atas Laut Jawa atau di atas Sulawesi atau di atas mana lagi, Semarang atau di atas mana? Mana majelisnya? Sedangkan yang satu mungkin di rumahnya di Jakarta. Ada majelisnya? Ini permasalahan baru juga. Kemudian untuk barangnya, dan ini yang paling bermasalah di dalam sah dan tidaknya. Untuk barang yang disyaratkan serah terima tunai dalam tukar menukar perdagangan akad, contohnya apa? Apa yang disyaratkan tunai oleh Rasulullah? Emas, Masya Allah. Terus apa lagi? Perak, apa lagi? Garam, Masya Allah, garam, betul. Gandum dengan dua bentuknya, syair dan bur. Satu lagi apa? Korma. Rasulullah mengatakan, az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-milh wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi. Kata Rasulullah, yadan biyadin, mislan bimislin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Untuk 6 komoditi dan seluruh komoditi yang bisa dikiaskan dengan ini, ada syarat khusus. Rasulullah mengatakan tukar emas dengan emas. Syaratnya 2. Pertama, yadan biyadin. Ini emas kamu, sini saya terima langsung di sini. Emas saya terima emas kamu, saya serahkan sekarang langsung di sini. Nggak boleh dia keluar dulu. Kalau keluar dulu tidak tunai namanya dan terjadi riba. Syarat yang kedua harus sama. Yang menjadi masalah di online, bisa nggak tukar emas dengan emas langsung? Bisa. Masuk dia ke dalam apa namanya, gelombang elektromagnetik itu, emasnya sampai ke rumahnya. Masuk lagi gelombang sampai gitu. Mungkin nanti bisa, wallahu alam. Yang sekarang tidak ada. Kecuali ada khadamente jin yang bawain sana jin. Tapi nggak bisa juga dalam waktu yang sama. Siapa tahu jinnya di tengah jalan, masih di jalan Gatot Subroto, ente sudah keluar dari rumah, bisa majelis. Faham? Ini tidak bisa dengan online. Dikiaskan dengan ini, itu sama, sejenis. Berbeda jenis tapi satu illat. Emas dan perak, illatnya adalah mata uang atau alat tukar.
itu juga harus tunai walaupun tidak harus sama berat dan nominalnya. Maka mata uang sekarang disamakan dengan itu. Untuk mata uang bisa nggak online? Jawab. Bisa? Bisa, Masya Allah, betul. Contoh, Anda berangkat pergi umrah, Masya Allah, Allah berikan rezeki Anda, semoga Allah memberikan kita semuanya kesempatan untuk melakukan ibadah ini, ya. Menjawab perintah Allah dan panggilan Nabi Ibrahim, muadzin fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ketika Anda berangkat, berada di Madinah, sampai di Madinah, kartu ATM, kartu debit yang Anda bawa, ada tertulis visa di situ. Bisa digunakan di seluruh dunia ini, bisa. Anda pakai di salah satu anjungan ATM yang ada, anggap namanya Bank Ar-Rajihi, Bank Islam di sana. Anda gesek, tekan angka. Yang keluar apa? Rupiah atau rial? Uang Anda apa tadi? Rupiah atau rial? Yang keluar sekarang apa? Iya, betul. Kalau keluar rupiah takut Anda, Masya Allah ada rupiah. Ini dari mana rupiahnya? Jangan-jangan palsu segala macam. Alhamdulillah yang keluar real. Ini tukar rupiah tabungan Anda dengan real yang dikeluarkan oleh anjungan ATM Bank Rajihi tadi, tunai atau tidak? Buktinya apa tunai? Betul tunai. Buktinya cek langsung, rekening rupiah Anda akan berkurang senilai kurs dengan real yang Anda tarik. Iya atau tidak? Alhamdulillah bisa tunai. Tapi kalau emas tadi tidak bisa. Paham ini? Tidak bisa jual beli emas dengan cara online. Ya, mata uang yang lain boleh, Masya Allah. Tapi ada beberapa bentuk pengiriman transfer uang. Bagi yang pernah kerja di luar negeri, mungkin dia kirim uang berbentuk dolar kepada istrinya. Umpamanya dia kirim $1.000 US ke istrinya di mana? Jakarta atau di mana aja lah, pokoknya di Indonesia. Yang tertulis di slip transfer dia di negara tempat dia mengirimkan tadi itu nominal dolar atau rupiah? Yang pengalaman, yang pernah, jangan asal jawab untuk pengalaman atau tidak. Yang tertulis apa? Anda serahkan $1.000. Yang tertulis di sana dikirim dolar, kemudian sekian kursnya, sekian rupiahnya. Berarti yang akan diterima di Indonesia rupiah atau dolar? Diserahkannya dolar di jarak 7.000 kilo. Kemudian diterima rupiah jarak 7.000 kilo tempat penyerahan. Sedangkan kita katakan tadi syarat tukar menukar mata uang haruslah tunai. Ini sekarang tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Kirim hari ini. Apakah kirim jam 9.30 waktu Indonesia? Di sana nggak tahu, mungkin bisa mundur. Kalau dia di Arab Saudi, di barat dia kalau bisa maju bisa mundur. 9.30. Apakah di waktu pengiriman itu langsung bisa dia cairkan? Ada yang bisa, ada, betul, ada. Ada beberapa jasa transfer yang bisa langsung tunggu di kantor pos atau di mana Anda langsung bisa dicairkan, ada. Tapi umumnya kalau antar bank itu ada jasa transfer khusus.
Kalau umumnya tidak, belum bisa dicairkan. Tapi sudah masuk tercatat ke rekening, iya atau tidak? Sudah cek di rekening, sudah masuk. Tapi kata yang ketelernya, Mbak, masuk nggak transfer dari suami saya? Ya, masuk. Tapi dicairkan sudah bisa, terkadang belum. Butuh waktu sekian untuk clearing, nggak tahu. Kadang sekali 24 jam, sekarang sekian. Ya, ini tunai atau tidak namanya? Belum bisa diambil, belum bisa digunakan, tapi sudah tercatat di dalam pembukuan rekening Anda. Tunai atau tidak namanya? Tunai. Cuman nama penerimaannya qabdun hukmi. Secara hukmi masuk ke rekening, masuk ke dalam uang saya. Sama umpamanya kita tukar uang, saya tukar $1.000 dengan beliau rupiah 13 juta, ya. Beliau punya brankas, ada lubang kecil gitu, bisa untuk masukin uang di situ. Saya bilang, sini rupiahnya, dan ini, atau dia jarak jauh masukin ke rekening saya rupiahnya, yang Anda saya masukin ke dalam brankas Anda ini. Paham antum kasusnya? Di brankas tadi bisa dia ambil, kalau kuncinya ketemu, iya, lupa dia nomor passwordnya dan kuncinya hilang. Itu butuh berapa hari buka brankas tadi itu? Wallahu a'lam, mungkin sehari 2 hari cari dulu segala macam. Belum, sudah bisa dipakai uangnya? Belum, tapi sudah masuk ke pemilikan dia? Sudah. Tunai atau tidak? Sama dengan yang tadi. Jelas atau tidak? Masya Allah. Ini untuk komoditi al-mabi', objek yang diperjualbelikan tadi. Untuk 6 komoditi ini ada syarat khusus tadi, tunai dan tidak tunainya. Untuk komoditi lain seperti menukar rupiah dengan tas, menukar tas dengan kacamata, menukar baju dengan rupiah, menukar celana dengan dolar, ini ada persyaratan tunai? Tidak ada. Yang persyaratan tunai itu satu jenis atau satu ilatnya, seperti sama-sama mata uang, sama-sama makanan pokok, berbeda ilat. Yang satu adalah mata uang, yang satu makanan pokok, boleh tidak tunai. Boleh beras diambil hari ini, uang dibayar 3 hari lagi, boleh. Tidak harus tunai, tukar rupiah dengan beras. Tapi tukar rupiah dengan rupiah harus tunai. Tukar rupiah dengan dolar harus tunai. Tukar beras dengan tepung harus tunai. Tapi tukar tepung dengan perak, dengan rupiah, boleh tidak tunai. Faham sampai sini? Maka dalam jual beli online tadi nggak ada masalah, boleh. Tapi permasalahan lanjutan dari persyaratan akad yang lain terpenuhi atau tidak. Orang yang berakadnya untuk barang-barang yang harganya mahal mesti adalah orang yang sudah balik dan berakal. Tapi biasanya orang yang bisa melakukan transaksi dengan via online, anak-anak bisa juga. Bisa, kalau gitu berbahaya ini. Jangan-jangan ini yang membeli anak-anak. Anak-anak dia beli namanya tas kulit, atau jaket kulit beli anak-anak. Tapi kan antum tahu ini ukurannya anak-anak ini. Tapi perlu nggak Anda bertanya kepada dia, atau buat di dalam term of conditionnya umur berapa, begitu kan ya? Tapi kan bisa dia tinggal klik aja, tulisnya umur 25, padahal umurnya cuman baru 7,5 tahun atau 5,5 tahun. Bisa atau tidak? Bisa. Wah,
terlalu repot Ustaz. Kalau gitu setiap umur Anda berapa segalanya, enggak ada masalah. Pada dasarnya akad tadi boleh, kecuali ternyata dia anak kecil, apa boleh buat? Akad tidak sah. Kemudian konsekuensi dari akad tidak sah, uang kepemilikan menjadi tidak halal di tangan Anda, uang imbalan barang tersebut. Hanya itu saja. Dan jumlah biasanya persentase dari anak yang melakukan transaksi online berapa persen? Sampai 10%. Anak yang belum balik yang melakukan transaksi online sampai 10%. Oh, tapi yang bermasalah game, biasanya anak-anak doyan game kan ya? Ini berbahaya nih game ini. Kalau transaksi game itu umumnya anak-anak atau orang tua yang main game? Dua-duanya, orang tua juga main game. Subhanallah. Ini orang tua ya nggak bahagia waktu kecilnya ya akhi. Waktu kecil bahagia main di sawah itu lebih bahagia daripada main game. Subhanallah. Ya. Umumnya anak-anak. Tetapi kalau harga anak-anak nggak ada masalah juga. Bukankah anak-anak setiap hari jajan Anda berikan di sekolah? Ya. Maka kalau Anda ingin jual game juga, pertama game yang berguna, bermanfaat bagi yang melakukannya. Ya, bukan sekedar game pukul mati kemudian. Ini berbahaya, nanti anak kaum muslimin dipukulnya andeknya, dipukulnya ayam, dipukulnya ini. Subhanallah. Baik. Kalau untuk harga yang bagi anak-anak tahu dia harganya, insya Allah nggak ada masalah. Baik. Kemudian mengenai si penjualnya ini, dan ini yang biasanya sering digunakan dan agak repot untuk meyakinkannya. Di antara syarat menjual barang berdasarkan hadis Hakim bin Hizam, ketika Rasulullah ditanya oleh beliau, "Ya Rasulullah, inni abi'u washtari, fama yahillu li wa ma yahrumu alayya." Wahai Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya profesinya dagang ya Rasulullah. Saya beli barang lalu saya jual. Saya jual barang kemudian saya beli lagi dari barang yang lain, saya jual lagi. Mohon jelaskan apa yang halal dan apa yang haram dalam profesi saya ini. Kata Rasulullah, "Ya bna akhi, la tabi' ma laysa indak." Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Di online biasanya ambil gambar dari sini atau foto, taruh di website, dijual. Foto dari toko orang, ini kayaknya bagus, taruh di website. Begitu atau tidak? Umumnya jarang-jarang yang mengerti akan makna hadis Hakim bin Hizam tadi. Kata Rasulullah, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ini dia pedagang ini. Pedagang, anggap dia maunya pedagang sembako. Stok yang ada di gudang dia umpamanya sekitar tinggal lagi 50 kilo. Orang ini datang beli, ingin beli 1 kuintal. Yang milik dia baru berapa? 50 kilo. Ya 50 kilo lagi milik dia atau tidak? Tidak. Dia telepon suppliernya, "Pak, ada 50 kilo di gudang Bapak?" "Ada." "Pak, ini ada beli, saya beli dari Bapak ya." Baru dia telepon, "Iya, saya jual," kata dia. "Pak, saya transfer sekarang uangnya." Transfer uangnya ke si suppliernya tadi. Sudah menjadi dia barang tersebut? Belum. Ada lagi persyaratan yang kedua, yaitu diterima barang. Karena hadis yang tadi, la tabi' ma laysa indak, jangan jual barang belum jadi milikmu. Dalam hadis yang lain, la tabi'hu hatta taqbidahu. Wahai Hakim bin Hizam, jangan engkau jual barang yang telah engkau beli tapi belum diterima. Permasalahannya permasalahan risiko.
Bila pedagang tidak ada risiko sama dengan riba. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas ketika kenapa dilarang menjual barang yang sudah dibeli. Tadi kan sudah telepon, sudah akad, sudah transfer malah kan ya, tapi barang masih di tangan pedagang. Kata Ibn Abbas, itu yang terjadi uang dengan uang, barang masih tangan pedagang, supplier. Mana uang dengan uang? Baru dia transfer uang ke pedagang, umpamanya ditransfernya 5 juta. Kemudian diambil uang dari si pembeli berapa? 4 juta. Rugi dia berarti dagang. Berapa? Anggap 6 juta. Untung dia berapa? 1 juta. Yang terjadi apa? Tukar uang 5 dengan 6. Barang masih di tangan si supplier. Ini yang terjadi, ya, tukar menukar uang, riba namanya. Dan ini yang terjadi di bursa yang dikatakan oleh para ulama riba dan judi. Jual beli di pusat bursa komoditi berpindah 100 tangan, 1000 tangan, 1 juta tangan, beli jual, naik, jual lagi, beli, naik, jual, murah, beli, naik, jual, naik, barang entah di mana. Sehingga ketika barang dieksekusi, ini harga sudah tinggi, barang eksekusi tidak ada hasilnya. Ini yang menghancurkan ekonomi pada 2009, namakan dengan bubble. Gelembung angkanya, tapi ketika eksekusi tidak ada barangnya. Barangnya tidak sampai segitu harganya. Ini dikatakan para ulama dengan judi dan riba tadi. Ini yang paling sering terjadi di jual beli online. Anda tidak tahu dia punya barang atau tidak. Lalu bagaimana caranya kita kalau pengen beli di online, Ustaz? Masa kita tanya dulu, kamu sudah akad kamu dengan supplier bagaimana? Barang milik kamu atau bukan? Dan segala macam. Ya lihat aja, ada yang terkadang tertulis di dia tinggal sekian barang stok dia ada, begitu kan? Anda tahu bahwa memang dia punya barang. Ada yang nol, tinggal seberapa stoknya dia, ini jangan-jangan nggak punya barang. Atau terkadang nama webnya sama dengan merek dagangnya, berarti punya barang biasanya, iya atau tidak? Cari cara-cara seperti itu. Ya, kalau tidak, pada dasarnya tadi khawatir Anda membeli barang dari bukan penjualnya. Kalau Anda sudah berusaha mencari tahu dan ternyata terjadi juga, bagi Anda tidak masalah, tidak berdosa. Yang berdosa si penjualnya, menjual barang yang belum dimiliki. Ketika deal dengan A tadi, langsung tolong kirim langsung. Kan udah deal dia tadi, beli beras tadi kan ya, yang 5 juta tadi, deal ditransfer langsung. Biasanya si pedagang ini minta kirim ke dia dulu atau langsung ke pembeli, alamat pembeli? Langsung. Dia tidak mau. Kalau kirim dulu kan kosnya bertambah, Ustadz. Kos bertambah betul, tapi halal. Ini kosnya tidak bertambah, tapi haram. Zina dengan nikah, mana yang bertambah kosnya? Pasti nikah. Kosnya luar biasa, Masya Allah. Mulai dari awal sampai sekarang ketika punya anak, semuanya kosnya itu subhanallah. Tapi rezeki kan yang halal dari Allah. Zina enggak, kosnya kecil aja, mungkin besar di awal, habis itu enggak ada lagi kos-kosan. Tetapi dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla dan rusak kehidupan manusia. Ya, tidak ada masalah bertambah kos, tapi bisa Anda perkecil ini. Bagaimana bentuknya? Bilang ke toko beras tadi, tunggu dulu supplier, jangan kirim dulu, akan saya utus orang saya datang ke toko Anda untuk serah terima. Nanti dari sana setelah serah terima, tanda terima dan naikkan barang ke truk, tolong Anda kirimkan ke alamat si fulan. Paham? Berarti jual belinya kapan? Setelah barang serah terima. Ini solusi, Masya Allah. Oh, itu kan dekat, Ustaz. Ini hikmahnya kenapa Islam melarang ini. Tadi saya katakan menghindari riba dan menghindari risiko. Karena dalam kasus ini reseller ini risikonya tidak ada. Kalau umpamanya
langsung main kirim saja. Ada salah seorang kaum muslimin pernah bertanya kepada saya, Masya Allah. Dia bertanya tentang orang tuanya sudah meninggal, tapi orang tuanya pernah membuat transaksi dagang dengan supplier material bangunan. Di salah satu kota dia beli di kotanya, kemudian minta kirim ke tempat dia, desanya dia, ke tokonya. Qadarallah, kata dia, truk yang berisi material yang dibelinya itu masuk jurang, barangnya hancur, truknya hancur, orangnya pun meninggal. Ya. Kata dia, Ustaz, apakah ibu saya, karena itu ibunya belum dikirim, ibunya belum bayar. Apakah ibu saya terhutang, Ustaz? Kalau memang ya terhutang, saya bayarin, gak ada masalah, kata anaknya. Kan sudah akad kan ya? Hah? Saya katakan, apakah truk sopir itu orangnya ibu Anda atau orangnya si penjual? Kan bisa jadi dikirimnya truk untuk biaya lebih murah segala macam, negonya silahkan saya jual harga sekian tapi ambil di tempat, kan bisa ada gitu kan ya? Kalau saya ngirimin harganya sekian, kan biaya cas lagi, kan dia pikir-pikir. Kata dia truk dan sopirnya itu milik si penjual, Ustaz. Kalau gitu orang tua Anda terbebas dari hutang. Kenapa? Belum serah terima. Kalau belum serah terima, berarti tidak ada risiko di pembeli, kan belum jadi milik dia. Ini milik masih si penjual, risiko masih di penjual. Paham? Oleh karena risiko masih di penjual, karena itu Islam mengharamkan si pembeli ini untuk menjual kembali. Karena biasanya kalau sudah telepon tadi, sudah ditransfer, tapi belum serah terima, itu risiko kan masih milik si penjual. Kebakaran gudangnya tetap dia harus kamu kirim lagi karena barang belum saya terima, sedangkan dia sudah jual lagi. Untung tanpa risiko dalam Islam tidak boleh. Ini orang akal bulus namanya ini. Dalam Islam seimbang antara risiko dengan keuntungan. Dan ini dalam kehidupan kita sehari seperti ini. Semakin besar risikonya, semakin besar untungnya. Juga kalau rugi, semakin besar ruginya. Yang sering saya gambarkan, mana besar risiko pedagang dengan pegawai? Mana besar risikonya dalam cari rezeki? Pedagang. Seminggu dia dagang, buka toko, tiap hari masuk bersih-bersihin, belum tentu ada yang beli. Kalau pegawai, seminggu dia gak masuk, akhir bulan terima gaji atau tidak? Risikonya besar apa kecil? Karena itu gajinya kecil. Yang pedagang tadi risikonya besar, tapi 3 minggu yang belakangan tadi keuntungannya mungkin 10 kali lipat dari gaji yang risiko kecil. Allah Maha Adil. Terserah Anda mau pengen yang besar, risiko besar. Tidak, belum ada, tidak. Allah balik fikum. Cukuplah saya kira ya, sudah 40 menit penyampaian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz, ini ada titipan dari pihak gedung, pertanyaan. Pihak gedung. Manajemen, Masya Allah. Ya, manajemen. Ya. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perhitungan zakat untuk hasil pertanian yang nilainya di bawah modalnya? Sebentar. Ini pertaniannya apa? Padikah, sawitkah, karet? Gabah. Padi. Hasil padinya berapa kilo? Kalau di atas satu nisab, yaitu 300 sok. 300 sok. Satu sok itu satu zakat. 4 mud. Sekitar 2,3 liter.
Kalau dikonversikan dengan berat mungkin bisa 2,5 kilo, 2,6 kilo, tergantung basah kepadatannya dan basah dan tidaknya. Berarti kalau umpamanya 2,5 dikali 300, 750 kilo. Paham? Walaupun rugi tetap bayar zakat. Artinya 750 kilo biaya. Kalau dijual umpamanya dapat uang sekitar 30 juta. Tapi biaya operasionalnya karena umpamanya ada hujan, air dibeli segala macam, modal bisa dijual cuma 30 juta, modal 40 juta. Paham? Wajib dizakatkan atau tidak? Iya, wajib. Karena ini sampai nisab dan sudah panen. Begitu juga dengan dagang. Harta perniagaan, barang yang dijual belikannya dengan uang cash ketika memulai dagang itu sampai nisab sekitar umumnya 200 juta. Paham? Di akhir tahun, setelah di akhir tahun Qamariyah, dihitung lagi barangnya tadi dan uang yang ada. Dari 100 juta tadi tinggal lagi umpama 50 juta, masih ada zakat. 50 juta itu kan lebih dari 85 gram emas, lebih senisab. Ada zakat? Iya ada. Tapi dari yang 50 bukan dari yang 100. 2,5% dari 50 kan kecil. Paling 1,2,5 juta. Bukan yang dari 100 juta dikeluarkan. Jelas? Sampaikan kepada yang bertanya nanti wabillahi taufik. Dan insya Allah jangan khawatir Anda. Wah, ini saya rugi, mah kena zakat lagi. Kalau tidak Anda bayar, rugi selama-lamanya Anda. Rugi dunia dan rugi akhirat. Kalau Anda bayar, Allah akan tumbuhkan zakat perdagangan Anda. Ma naqasa malun min sadaqah. Kata Rasulullah, tidak ada harta berkurang dengan disedekahkan. Dan ini real. Bukti dan kenyataan. Orang yang bersuka bersedekah, rezekinya dibukakan Allah dari berbagai pintu jalan dan tidak akan miskin dia. Dahulu waktu kuliah di Arab Saudi ada seorang kaya raya di sana yang punya bank Islam di situ. Zakatnya untuk mahasiswa saja sekitar 1.250.000 real. Berapa miliar itu? 4 miliar. Itu yang buat mahasiswa aja, belum yang lainnya. Jadi miskin dia? Enggak, jadi makin kaya dia. Itu buat zakatnya 3 miliar dia keluarkan untuk mahasiswa saja, mahasiswa asing yang kuliah di situ. Belum lagi yang untuk yang lain-lainnya. Dulu waktu terjadi gempa di Aceh, kalau tidak salah dia kirim sekitar 150 miliar hibah, bukan pinjaman. Hibah bukan pinjaman. Kalau negara-negara lain biasanya pinjaman dan berbunga riba. Itu bukan bantuan. Allah mengatakan itu kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, profesi saya arsitek dan juga pemborong. Masya Allah. Kebetulan saya ada beberapa arsitek dan sekalian Gus punya developer gitu. Iya. Developer juga tadi. Iya. Dan saya suka mendapatkan pekerjaan seperti bangun salon gitu, Ustadz. Suka apa? Dapat proyek salon, bikin salon untuk kecantikan kayak gitu, Ustadz. Nah, kira-kira itu hasil yang didapat haram atau halal, Ustadz? Bentar. Desain dan bangunnya, Ustadz. Bangun rumah salon kecantikan. Iya. Rumah salon kecantikan ini maksiat atau bukan mak salon? Kalau di negara, beda-beda negara kali ya. Setahu saya di Arab Saudi biasa perempuan datang ke salon, laki-laki datang ke salon, bahkan ya asal tidak ada maksiat di sana tidak ada masalah. Salonnya salon umum, Ustaz. Sebentar, salon Indonesia secara umum apa saja yang dilakukan di situ? Potong rambut boleh. Mewarnai rambut. Terus mewarnai rambut boleh, bukankah bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah rambutnya diwarnai jadi warna katam, warna agak kuning kemerah-merahan? Boleh. Tidak apa-apa, Ustaz ya? Hah? Yang itu boleh, ada lagi yang enggak boleh? Tidak, Ustaz. Selama ini sih yang boleh potong alis.
Nah. Kemudian apa lagi? Alis mana? Ini apa ini? Bulu mata. Larang. Alis. Ini diharamkan. Kemudian kikir gigi, mutafallijat. Kalau kikir gigi ada di salon nggak ada kan ya? Ada. Ada salon? Tidak ada kan ya? Ada. Ya. Bila ini kalau paling sekitar 5% yang haram, 90%-nya halal. Hukum asalnya adalah lil ghalib. Bagi yang mayoritas boleh insyaallah taala. Ustaz. Allah barik. Jazakallah Ustaz. Allah salam. Satu ibu langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah GoPay termasuk dalam riba? Karena kita harus top up seperti pulsa namun mendapatkan diskon. Kemudian bagaimana hukumnya untuk uang elektronik seperti e-money yang kartu flash dan sebagainya? Syukran. Allah barik fiik. Ini sempat ramai ya di medsos kan ya. Masya Allah. Dan sudah saya jelaskan rinciannya di buku Harta Haram Amal Kontemporer cetakan ke-15 tentang hal ini. Permasalahannya bukan GoPay-nya haram, e-money haram, tidak. Tapi bila ada tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat Allah, ketika itu ini menjadi haram transaksinya. Jelas itu? Bukan ATM haram, kartu kredit haram, tidak. Tapi ketika ada persyaratan-persyaratan dalam kartu itu yang melanggar syariat Allah, maka dalam transaksi itu menjadi haram. Bila tidak mungkin dipisahkan sama sekali, pasti akan ada, berarti haram dia sama sekali. Mutlak haram. Faham ini? Kembali kita ke permasalahan GoPay. Ya. GoPay tadi kan Anda deposit uang, ya atau tidak? Deposit uang ini artinya apa? Akadnya apa? Meminjamkan, bukan beli jasa dia. Karena belum ada transaksi jasa, baru ngirimkan uang. Ketika masuk ke rekening perusahaan GoPay tadi, sudah bisa nggak dia gunakan uangnya? Itu dia akad pinjaman, bukan akad jual beli jasa. Kalau jual beli jasa seperti pulsa, tidak deposit namanya, langsung dibayar pulsa. Atau Anda beli tiket pesawat 3 bulan sebelum berangkat, deposit namanya, atau beli tiket namanya, tidak deposit namanya. Bisakah Anda minta program deposit ke salah satu penerbangan, maskapai penerbangan di Indonesia, umpamanya maskapai yang terkenal Garuda, saya sering kerja ke antar pulau segala macam, atau ada bisnis segala macam. Khawatir saya nanti pada waktunya rekening saya kosong. Saya deposit di Anda umpamanya 10 juta. Dia bilang, Bapak beli tiket kemana? Belum ada, beli nanti. Pegang 10 juta, besok saya beli tiket umpamanya ke A, kota A, berkurang uang saya. Besok saya beli kota B, berkurang uang saya. Bisa nggak di Garuda? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena tidak ada deposit dia. Kalau yang di GoPay bisa atau tidak? Dan itu memang yang diinginkan. Karena semakin banyak orang deposit, uang semakin banyak bisa diputar, dapat modal. Jangankan masalah permodalan, masuk saja uang ke rekening dia, kalaulah di bank riba ataupun di bank syariah, ada nggak bagi hasil ada pertambahan? Ada atau tidak? Ada. Andai umpamanya ada 1 juta orang deposit 100.000, berapa miliar itu? 1 juta kali 10.000 berapa? 100.000 10 miliar. 10 miliar per hari, berapa sudah keuntungannya? Karena nggak mungkin hari ini Anda masuk, hari ini habis langsung saldonya Anda gunakan membayar ke drivernya. Mungkin atau tidak? Mungkin dari 1 juta orang yang bayar tadi, paling yang menggunakan di hari itu paling 5%, 10%. Iya atau tidak? Itu keuntungan yang luar biasa. Dan buktinya ini keuntungan luar biasa. Anda lihat banyak perusahaan berlomba-lomba membuat skema yang sama, bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya,
sampai di situ tidak masalah. Tetapi karena akadnya deposit meminjamkan, maka si pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atau pertambahan. Ya, silakan deposit, nggak ada diskon. Mau bayar pakai deposit, mau pakai uang cash, tidak ada, sama. Tapi kalau dia buat sistemnya seperti itu, menarik nggak bagi para konsumen? Menarik apanya? Ngapain saya kirim uang ke dia, uang saya berkurang, bagi saya nggak ada manfaat. Oleh karena daya tariknya diskon, berkurang. Diberikannya adalah keuntungan laba. Kalau ke lain jasa sekian, kalau cash, kalau ke ini jasanya jadi murah. Kenapa jadi murah? Untuk menarik orang memberikan pinjaman kepada dia. Bukankah keuntungan jasa pinjaman, jangankan Abu Hanifah radhiyallahu taala an, kalau dia meminjamkan uang kepada seseorang, ya, uang kepada seseorang, maka kalau hujan dipanggil oleh orang minjam uang tadi, ta'ala imam, berteduh di rumah saya, istazil tahta baiti, masuk rumah silakan berteduh, kasihan hujan-hujan nanti kamu demam. Beliau tidak pernah mau, khawatir itu manfaat dari pertambahan dari uangnya. Kalaulah dia berteduh di tempat lain kan bayar, ya atau tidak? Maka ini yang dikatakan Rasulullah SAW, idza aqrada ahadukum qardan wa uhdiya ilaihi aw hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkab illa yajri bainahu wa bainahu qabla dhalika. Hadis Abu Dawud disahkan banyak para ulama dan An-Nawawi dan Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah, bila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang, lalu si penerima pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau si penerima pinjaman memberikan jasa tunggangan, ya, kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan mau naiki tunggangannya. Tetangga A dan B, A butuh uang 10 juta, lalu dia pinjam kepada B, dipinjamkan oleh B. Selama ini A tidak pernah berikan hadiah makanan apapun kepada si B. Semenjak pinjaman, Masya Allah, pagi hari lontong dikirim, pecel, siang hari nasi bungkus Padang dikirim, malam hari sate dikirim. Ini sate, apalagi ini lontong, nasi Padang, riba semuanya ini. Karena sebelumnya tidak pernah ada. Kenapa? Nanti ketika dia bayar 10 juta, bukan 10 juta dia bayar, 10 juta ditambah hadiah. Selama ini hitung berapa hadiahnya. Andai hadiah itu dihitung, diakumulasikan namanya angkanya 500.000, berarti dia bayar 10 juta 500.000. Itulah dia ribanya. Sampai Rasulullah mengatakan kalau ditawarkan tunggangan, jangan kau naiki, kata Rasulullah. Kebetulan dia satu kantor, si A dan si B bertetangga tadi. Sebelum pinjaman ini nggak pernah si A itu nawarin, ayo bareng aja daripada naik 2 kendaraan, nggak pernah. Tapi Masya Allah, setelah dapat pinjaman, ketuk pintu, assalamualaikum, ayo bareng-bareng, daripada repot-repot. Ini kan namanya dapat ketika dia bayar. Ojeknya ada berapa tuh kalau dia naik ojek? Anggap umur 20.000 1 bulan, berapa? Udah 400.000 kan ya? 20.000 ke 20, 400.000. Sampai dia mengembalikan nanti bukan 10 juta lagi. Kalau sebulan 10 juta 400.000. Kalau 2 bulan 10 juta 800.000. Teruskan pertambahannya. Kecuali ini sudah sering terjadi, kata Rasulullah, illa ajri bainahu wa bainahu qabla dzalika. Sebelum pinjaman ini tetangga berdua ini Masya Allah satu kantor, sering ketemu, assalamualaikum, ayo be bareng, daripada 2 mobil, daripada 2 kendaraan. Begitu juga kadang ada hadiah, beri makanan, beri segala macam. Ketika ada pinjaman tetap berjalan, ini bukan karena pinjaman dan bukan riba namanya, emang hadiah. Paham ini? Untuk GoPay tadi gimana? Pernah Anda dapat diskon tanpa
deposit tadi? Pernah? Tidak ada. Maka ini adalah riba. Begitu juga ketika Anda bayar dengan kartu, umpamanya salah satu toko retail kan Anda mengeluarkan kartu A, kartu B, bayar deposit uang di situ, ada kan ya? Ada nggak penawaran mereka ketika Anda membeli barang mereka, Pak mau bayar cash atau pakai kartu? Kalau pakai kartu e-money ada diskon, pernah nggak? Sama, nggak ada bedanya, sama ribanya. Ketika Anda cash pakai uang, harganya biasa 100.000. Ketika Anda pakai kartu yang meminjamkan uang kepada dia sebelumnya, harga 90.000. Berarti Anda pinjamkan kepada dia sekian, ada pertambahan 10.000 dari dia. Yang nggak meminjamkan dia nggak ada pertambahan. Riba atau tidak? Alhamdulillah. Begitu juga kartu tol yang bayar uang di depan. Kalau Anda pakai kartu tol, kan minjamin uang ke dia kan ya, walaupun ke sesuatu bank tapi atas nama rekening dia, milik dia. Pernah nggak ada program promosi dan lain-lainnya? Kalau pakai kartu ada potongan, kalau tidak pakai kartu harga biasa. Pernah? Kalau pernah ada ribanya jangan. Yang jelas ketika beda harganya, apakah dia kartunya haram? Tidak, berguna sekali. Tapi ketika ada penawaran riba, jangan pakai. Paham? Ketika penawaran dari toko retail tadi, Pak, kalau pakai cash sekian, kalau pakai kartu yang deposit tadi lebih murah. Dia bilang, saya nggak mau pakai riba, nih cash. Mantap. Tapi kartunya ditelarang, tidak boleh kartunya. Gunakan nanti namanya buat tol dan lain-lainnya. Jelas permasalahan apa tadi? GoPay tadi. Allah barik fikum. Ustaz, bagaimana kerja di kantor pajak yang khusus menangani orang-orang perusahaan asing, perusahaan yang dimiliki orang asing atau non-muslim? Dalam Islam kezaliman baik kepada muslim dan muslim haram. Sama saja. Karena walaupun ditarik dari non-muslim, itu yang bayar bukan dia. Nanti pembelinya kan muslim umumnya. Yang muslim juga nanti yang akan terzalimi. Allah barik. Tidak boleh bekerja di lembaga tersebut. Yang bilang ini bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga penarik pajak. Silahkan nomor 2 yang pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustaz, jadi teman Ana dia punya usaha dagang baju celana. Lalu baju celana, ya, celana. Terus saya ngejualin barang dia itu, Ustaz. Tapi yang ngirim teman saya itu, dan misalnya harga bajunya 100.000, saya jual 100.000 juga, tapi nanti saya dapat dikasih 20.000 bisa jadi saya ngasih ke dia 80.000, saya dapat 20.000, itu kayak gitu gimana, Ustaz? Harus bayar dulu Anda baru dikirimkan dia kepada pembeli dari Anda atau tidak? Biasanya sih pembelinya bayar ke saya dulu, baru nanti teman saya ngirim. Enggak. Itu teman tadi itu. Setiap barang yang Anda suruh kirimkan kepada pembeli Anda, dia minta uang di depan dulu atau tidak? Enggak, Ustaz. Kalau enggak boleh. Ini betul keagenan, atau dalam fikih namakan dengan wakalah. Kenapa tidak minta? Karena teman saling percaya. Dan ini tidak mungkin resellernya orang yang entah berantah di negara entah berantah. Iya atau tidak? Kalau teman bisa dengan akad keagenan atau wakalah. Ya, itu halal akad wakalah. Jelas? Berdasarkan firman Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fikum. Ibu-ibu yang mic, silakan. Assalamualaikum Ustaz, masih terkait dengan
Apa Ibu? Masih terkait sama pertanyaan GoPay nih Ustadz. Pertanyaan? GoPay. Orangnya sudah berubah atau masih? Berubah Ustadz. Oh, Yang nanya masih megang mic masih sama tapi. Apa Ibu? Ini misal GoPay-nya mau di stop, tapi masih ada sisa GoPay-nya uang. mau apa? Mau di stop nih Ustadz. Enggak lanjutin lagi terus. Kemudian tapi kan masih ada sisa uangnya tuh yang depositonya tuh Ustadz. Ya. Nah, itu tidak bisa dicairkan. Itu gimana ya Ustadz hukumnya? Jangan dipakai sampai tidak ada lagi program diskon. Sekarang masih ada program diskon ya? Masih? Jangan pakai dulu. Pendam dulu aja. Suatu saat atau jual bisa dijual itu. Bisa. Kalau nggak bisa sabar aja dulu. Tak jelas Ibu? Baik. Sekarang dari kertas. Ustadz, saya mau tanya, saya seorang driver ojek online. Sebagai driver yang baik dan taat sesuai peraturan perusahaan, termasuk mengikuti peraturan perusahaan untuk tidak diperbolehkannya menggunakan memodifikasi aplikasi ojek online, tetapi sebagian kerabat dan teman-teman seprofesi saya banyak yang memodifikasi dan menambahkan aplikasi supaya dapat orderan banyak. Pertanyaan saya, apa hukumnya jika kita mencari rezeki dengan memodifikasi aplikasi supaya dapat order banyak, tetapi dari perusahaan tidak diperbolehkan? Apa hukumnya jika konsumen atau penumpang membayar dengan kartu kredit karena diperbolehkan dari perusahaan? Pertama, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu, mereka itu selalu memenuhi persyaratan yang dibuat. Selagi persyaratannya tidak maksiat, wajib Anda penuhi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhi akad kalian. Anda berakad tadi tidak boleh dirusak oleh begini-begini. Lalu sekarang Anda modifikasi, Anda rusak. Ya, tidak halal Anda mendapatkan rezeki dari sini. Jelas itu? Allah Ta'ala alam. Kemudian permasalahannya sekarang yang kita lihat di media massa dan dalam kenyataannya, ribut antara transportasi online ini dengan transportasi konvensional, iya atau tidak? Sampai saling bunuh. Permasalahannya sebetulnya, kembali kita merujuk kepada fikih syariat Allah, ya. Di dalam buku Artam saya bahas ini. Kenapa transportasi konvensional itu marah kepada yang online? Kenapa? Apakah karena aplikasinya atau karena harganya murah? Harga murah. Pertanyaannya, secara syariat Allah, boleh nggak kita jual barang atau jual jasa murah di bawah harga standar? Nggak boleh. Gratis boleh nggak gratis? Gratis. Astagfirullah. Umpamanya, si A, masya Allah, ada pengusaha yang kaya di Arab Saudi itu setiap hari Jumat, silahkan kaum muslimin yang mau makan siang di rumah beliau, di rumahnya yang punya bank Islam tadi itu gratis. Terkadang dia makan Jumat bareng kaum muslimin, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang teman, ada tetangga, dan entah dari mana datang aja makan. Kadang sampai 300 orang, 400 orang, gratis. Boleh nggak ini? Itu nggak ada rumah makan yang demo, nggak ada. Kamu gara-gara gratis orang nggak belanja lagi ke kita, nggak ada. Hai. Maka pada dasarnya menjual harga di atas harga pasar
pembahasannya lain. Sekarang menjual barang dan jasa di bawah harga pasar boleh atau tidak, atau memberikan diskon. Ya, khilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian para ulama dari mazhab Malik, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tidak boleh menjual barang di bawah harga pasar atau memberikan diskon, tidak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis asar dari Umar bin Khattab dalam kasus Hatib bin Abi al-Balta'ah. Hatib bin Abi al-Balta'ah ini beliau berdagang kismis di pasar Madinah, anggur kering, ya. Itu anggur kering makanan pokok, itu kena zakat. Beliau berdagang anggur kering di pasar ke Madinah. Beliau menjual harga barang di bawah harga yang lain. Otomatis apa yang terjadi? Punya dia laris manis, punya orang nggak bergerak, dan para pembeli datang ke beliau semuanya. Ketika Umar mengetahui ini, maka Umar khalifah di waktu itu langsung mengambil kebijakan. Ini bedanya. Tanpa rapat parlemen, tanpa ini, tanpa ambil sidang pendapat, tanpa langsung ambil keputusan. Begitu berjalan kemaslahatan kaum muslimin. Rapat sebulan 2 bulan nggak selesai, orang sudah saling bunuh. Nanti ketika hasil rapat jadi udah pada mati rakyatnya. Mana tadi lagi keputusan A, orang udah pada mati, nggak ada lagi interpretasi. Cepat Umar datang dan mendatangi Hatib bin Balta'ah sambil marah, bawa tongkat belum mengatakan, maaf ini bersiara, sambil tongkat belum mengatakan, irfa' atau tarfa'in sukina, naikin harga kamu, kalau enggak kamu naik angkat kakimu dari pasar ini, jangan jualan. Oh subhanallah. Karena Umar melihat tindakan dia ini merugikan pedagang yang lain. Cepat dia ambil tindakan. Karena kalau tidak, mungkin nanti datang pedagang lain lagi bawa kismis di bawah harga dia lagi, bawah harga dia lagi. Hatib bin Abi al-Balta'ah sebagai sahabat Rasulullah yang Rasulullah pernah mewasiatkan kepada kita kaum muslimin semuanya agar mentaati waliul amr, perintah waliul amr. Kata beliau, baik Amirul Mukminin, saya tidak pilih menaikkan harga saya, tapi saya pilih angkat kaki dari pasar Madinah, dikumpulinya barang dagangnya, dibawanya ke rumah. Apa yang terjadi? Pindah pasar ke rumahnya. Orang datang ke rumahnya beli, nggak ada masalah. Ketika di rumah dia masih bisa Umar melarang? Tidak, itu rumah dia, bukan pasar. Hak dia mau menjual murah atau memberikan gratis malahan. Maka kemudian di dalam Imam Malik juga dijelaskan, kemudian Umar radhiyallahu taala rujuk dari kebijakan beliau tadi. Beliau datangi Hatib bin Abi al-Balta'ah dan mengatakan, wahai Hatib, aku usir engkau dari pasar karena aku melihat tindakan kamu itu bisa merusak pedagang yang lain. Tetapi sekarang yang terjadi, saya tidak bisa lagi mengontrolnya, ya. Dan perbuatan menjual murah adalah suatu perbuatan yang baik, silahkan kau dagang lagi, ya. Maka dalam hal ini pendapat yang terkuat pendapat jumhur para ulama, boleh jual barang di bawah harga pasar karena memang membawa dampak kepada para pedagang, kerugian bagi bagian pedagang, barangnya lambat lakunya, tapi menguntungkan pembeli. Pembeli itu adalah rakyat banyak. Mana banyak pembeli dari pedagang? Pastinya pembeli. Dalam kaidah syariat, yutahammal ad-dararul khas lidaf'i ad-dararil 'am. Sekarang ada kalau harga pasar yang dapat mudarat, harga tinggi dapat mudarat siapa? Rakyat, jumlahnya banyak pembeli. Kalau harga murah, yang dapat manfaat keuntungan rakyat yang banyak tadi, kemudian sebagian kecil orang yaitu para pedagang mendapat mudarat. Dalam kaidah syariat,
boleh melakukan mudarat, terkena sekelompok orang, tetapi menguntungkan banyak orang. Jelas? Itu pendapat Umar bin Khattab. Tetapi semua para ulama sepakat kalau diskon yang dibuat itu tujuannya adalah ingin menghancurkan pasar, memonopoli, ini hukumnya haram. Paham? Kalaulah Hatib bin Abi al-Balta'ah atau pedagang makanan pokok dan kebutuhan manusia, atau umpamanya pemilik SPBU yang mereka ini adalah bisa memonopoli, punya kekuatan besar, stok yang banyak, dan kemampuan untuk mematikan lawan. Cara dia untuk mematikan lawan atau para pesaing seperti tadi, dijual semurah-murahnya sehingga para pedagang tadi yang pedagang kecil gulung tikar. Ya atau tidak? Anda lihat. Kemudian setelah para pedagang itu gulung tikar, dia nggak masalah bagi dia rugi di awal. Rugi dia dari awal nggak ada masalah. Tetapi kemudian setelah orang gulung tikar, dia akan taruh harga semau-maunya dia untuk menutup kerugian yang tadi. Ini haram hukumnya, memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Sebagaimana dia merugikan manusia, semoga Allah rugikan dia dunia akhirat. Tapi kalau tujuannya tadi ingin harga murah, dan ketika dia turunin harga otomatis para pedagang tadi, atau dia tidak pedagang besar, pedagang biasa aja, dia jual harga murah nggak ada masalah, karena orang beli 5.000 orang, habis itu habis barangnya, kembali lagi barang lain normal, dia dapat pahala karena menjual lebih murah, sama dia bersedekah dengan sebagian dari harganya. Faham ini? Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya masih bingung mengenai syarat untuk jual beli, termasuk dalam hal ini dijual beli online. Ya. Tadi kan syarat pertama itu harus barang dimiliki. Terus yang kedua ini yang saya permasalahkan barang itu dimiliki atau diwakilkan oleh pemiliknya untuk dijualkan. Tak, syarat wakil itu tidak ada bayar dulu baru dikirim barang, seperti yang kita jelaskan tadi. Terus yaitu yang saya masih pertanyakan itu mengenai tentang barang itu harus saya miliki dulu, itu bagaimana tadi Anda dengan supplier kenal atau tidak? Enggak. Kalau enggak, mau enggak dia barang dikirim dulu, uang nanti? Tentu tidak, karena dia enggak kenal Anda. Berbeda dengan kasus yang tadi. Kalau yang dia adalah temannya, bisa kan bayar nanti kan ya? Berarti kalau harus bayar di depan, akadnya Anda dengan dia jual beli, bukan keagenan. Kalau akadnya jual beli, berarti Anda menjual barang yang belum Anda beli, walaupun sudah dibeli belum diterima. Termasuk nggak dalam larangan hadis Hakim bin Hizam tadi? Kalau kasusnya itu seperti ini, misalnya gini, saya menjualkan barang seseorang di website gitu. Contoh saya buatnya marketplace gitu. Nah, orang tersebut misalnya barang taruhlah beras itu harga 10.000 misalnya gitu. Kemudian di saya naikkan jadi 12.000. Ya. Tanpa barang tersebut saya terima dulu gitu di tanpa gudang saya. Terima dulu, langsung kirim ke pembeli. Nanti pembeli sistemnya bayar ke saya 12.000. Itu saya bagi hasil sama si penjual beras yang awal tadi, karena saya udah menjualkan ke konsumen. Saya dapat 2.000, si penjual dapat 10.000. Begitu, Tat. Uang nanti boleh setelah barang dikirim dulu. Uang dahulu baru nanti kirim barang. Itu dia permasalahannya. Kalau uang dulu barang nanti setelah barang dikirim, berarti Anda terima uang dari pembeli Anda, ya atau tidak? Iya. Ya. Jumlahnya umpamanya 11 juta umpama. Lalu Anda kirim ke si pemilik barang 10.500.000 karena harga barang dia 10 juta. Iya. Ya atau tidak? Iya. Barang di mana baru tempatnya sekarang, posisi barang di si supplier penjual, tidak ada yang bergerak. Berarti Anda bukan jual barang. Terima uang 11 juta di sini, kasih 10.500.000, dapat 500.000. Tukar uang dengan uang, ya atau tidak? Iya. Iya, itu namanya riba.
Iya kan, tukar uang dengan uang bukan barang. Jadi seharusnya barang saya kirimkan dulu gitu Tat, baru dia transfer. Atau bagaimana itu? Solusinya Tat. Kalau saya kirim dulu kan nanti banyak solusinya. Pertama, kalau orangnya kenal, selesai urusannya dengan yang tadi. Udah kirimin barang dulu, uang nanti. Ini bisa juga Anda beritahu kepada dia, bisa nggak saya bikin scam seperti ini? Uang nanti. Kemudian barang kirimin dulu. Paling dia mengatakan saya nggak kenal kamu, nggak masalah, saya akan deposit uang di tangan Anda. Kalau saya nggak bayar, potong dari situ. Sekarang mau nggak dia jadi keagenan? Bukan bayar ya, kalau bayar nggak boleh lagi karena gabung beberapa akad. Ya, tapi kalau bayar, kamu bisa jadi reseller saya, tapi harus bayar kos, bayar apa? Bayar uang keagenan. Tidak ada uang keagenan. Tapi deposit uang, ternyata saya tidak ini, silahkan atau rekening bersama. Pada saat saya ini ambil penutupnya. Nggak mau juga dia, kalau nggak mau juga dia, memang harus Anda ketika datang penawaran, Anda bilang ke dia sebentar dulu ya, jangan okein. Artinya tulis di form bahwa ketika dia mengatakan setuju, akad belum terjadi mengikat, baru akad pemesanan janji membeli dan pun saya janji menjual. Jelas? Jelas, Tat. Gunakan itu untuk barang yang belum ada stoknya di tangan Anda atau bukan dengan akad keagenan. Setelah itu Anda buat, dia mengatakan setuju, Anda cek barangnya, telepon, ada Pak? Ada. Jelas? Pak saya beli ya, ya udah. Uang sekarang menanti, kata udah kapan-kapan aja, uang nggak masalah. Atau uang nanti sekarang kirim. Tapi yang penting Anda utus kurir Anda untuk terima barang. Setelah diterima, bilang ke kurir, nanti kalau barang sudah kamu terima, kalau jumlahnya besar banget pakai kontainer, ya cukup dengan surat jalan dan segala macam menunjukkan sudah serah terima. Setelah terima dia barang sudah naik, atau umpamanya Anda kirim, orang Anda bawa truk Anda sendiri, naik ke truk Anda sudah terima, suruh sopir telepon, kalau barang sudah naik truk telepon saya ya, ditelepon ke Anda, telepon yang tadi Anda okein, sekarang baru akad kirimkan uang. Jelas? Jelas, Tat. Karena janji dia nggak jadi, ternyata saya nggak jadi udah dapat barangnya, rugi Anda? Rugi. Betul, rugi. Karena ada risiko, rugilah boleh dapat untung. Paham antum? Kalau yang tadi kan ada risiko rugi, untung saja, itu dia namanya riba juga. Dalam Islam nggak boleh begitu. Iya, Tat. Ya, syukran Tat. Assalamualaikum. Allah barik fiik. Sakit kepala antum. Nggak mudah, agama Allah diturunkan oleh Allah untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk mempersulit hidup kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dinnya ini untuk membuat kita susah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana jika dalam kita jual... sampai jam 3 kali ya, 3:04 sholat, 4 jam buat siap-siap mau sholat. Jam 3 insyaallah, setengah jam. Silakan Ibu. Bagaimana jika dalam jual beli online uang telah ditransfer ke penjual, tapi kondisi barang penjual atau pembeli, Ibu? Penjual. Sayangnya pembeli. Uang sudah transfer maksudnya? Iya, sudah ditransfer ke penjual. Ke penjual. Iya, ke penjual. Tapi kondisi penjual. Tapi kondisi barang yang diberikan itu nyicil, misalnya saya beli 100 kodi, tapi yang udah ditransfer uangnya sebanyak 100 kodi, tapi dikirim ke saya baru 50 kodi. 50 kodinya nanti minggu depan gitu karena belum diproduksi lagi. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Harganya sama atau lebih murah? Sama. Tapi dikirim barangnya nyicil. Boleh, tapi Ibu rugi. Iya karena kan? Stoknya nggak ada. Uang cash di depan, barang belakangan itu lebih mahal, sama atau lebih murah? Sama. Enggak, biasanya di pasar. Ibu beli tiket berangkat hari ini, Ibu beli tiket berangkat 10 hari lagi, sebulan lagi, sama harganya atau lebih murah yang mana? Lebih murah yang berangkat seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Semakin panjang rentang waktunya semakin murah, ya atau tidak?
Kalau sama saja ini namanya pembodohan. Uang bisa Anda gunakan, coba lihat. Uang seminggu tadi bisa diputar. Berpikir bodoh saja, berpikir haram. Taruh di bank saja, ada bunganya apa tidak? Apalagi kalau Anda putar dalam bentuk usaha real, akan banyak keuntungannya ini. Lalu harganya sama, ini namanya kan bodoh. Dia sudah untung dapat uang Anda, kemudian Anda tidak dapat keuntungan harga murah. Dalam Islam ada namanya akad salam, uang cash di depan, barang terima nanti, tapi harga berlebih murah. Sudah dibuat di masa Rasulullah, seperti kata Ibn Abbas, para pedagang di kota Madinah membuat akad salam, uang cash hari ini, terima barang kurma setahun lagi, musim panen tahun depan. Kadang 2 tahun, kadang 3 tahun. Kenapa mereka lakukan akad itu? Pertama, kepastian ketersediaan barang. Pada waktu itu mereka punya barang. Kedua, dapat harga lebih murah. Ya atau tidak? Dia kebalikan dari jual beli kredit, tidak tunai. Barang duluan, uang belakangan, sama atau lebih mahal? Pasti lebih mahal. Kalau sama, alhamdulillah. Beli rumah harga 100 juta, cicil sama 10 tahun, harganya sama dengan cash. Ada yang mau beli cash? Ada orang yang bodoh. Ya. Beri cash 100 juta, nyicil 10 tahun juga 100 juta juga. Pasti nggak ada orang beli cash. Cuma orang bodoh-bodoh tadi itu beli cash ya. Ya dia pasti akan nyicil dia belinya. Karena uang yang tadi berarti untuk tahun ini dia paling bayar 10%. 90%-nya kan bisa diputar. Untuk bulan ini cuma bayar dia 1%. 90% bisa diputar, dapat keuntungan banyak. Ya atau tidak? Ini dia yang pedagang. Tapi kalau beli sama, tunai dengan tidak tunai, sama harganya, ini bukan pedagang namanya. Orang bodoh. Atau ingin sedekah dia. Allah ya barik fikum. Yang langsung, yang kertas ya. Apakah ini riba? Tidak. Orang yang mengatakan ini riba, ini cara berfikirnya sama dengan jahiliyah Quraisy. Serius saya. Coba lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalu innamal bai'u mislur riba. Orang-orang jahiliyah Quraisy mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Langsung dibatalkan oleh Allah hujjah mereka, perkataan mereka dengan perkataan Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Sekarang saya tanyakan, bagaimana mereka orang Quraisy itu bisa mengatakan jual beli sama dengan riba? Apakah jual beli tunai? Pasti tidak. Tapi jual beli tidak tunai yang lebih mahal daripada yang tunai. Tapi tidak ada denda keterlambatan. Ketika Allah menghalalkan jual beli, umpamanya orang Quraisy itu berpikir seperti ini. A butuh rumah, cash harga 100 juta. Lalu A pinjam uang kepada B. B pinjamkan saya 100 juta. Saya ingin beli rumah cash. Ya udah taib. Kamu bayar berapa lama? Saya nyicil kamu 10 tahun. Ya. Saya nyicil kamu 10 tahun. Ya taib, boleh. Nanti kamu bayar semua jadi berapa? 100 juta juga. Mau nggak si B? Nggak mau, kecuali dia mau sedekah. Kata dia, udah pertama 10% setahun, kali 2 100%, berarti kamu nanti bayar semuanya 200 juta. Selama 10 tahun baik nyicil maupun cash 200 juta. Ini halal atau haram? Kenapa? Riba pinjaman. Ada pertama 100 juta imbalan pinjaman qard. Kalau dalam bentuk jual beli tidak tunai, A langsung datang kepada C yang punya rumah. Lalu A bilang, Pak C misalnya, ini saya nggak mampu bayar tunai. Kalau tunai saya tahu harga 100 juta, tapi saya nggak mampu Pak C. Ya udah, kamu mampunya berapa nyicilnya? 10 tahun Pak C. Ya udah,
Kalau gitu harga juga 100 juta buat kamu ya. Boleh nggak ini? Boleh. Tapi Pak C ini dapat untung nggak nanti dia dagang? Enggak, karena semuanya nggak ada bayar hari ini, 10 tahun bayarnya lagi. Kan sama harganya kan? Ada nggak orang masih mau bayar tunai? Tentu tidak ada kecuali yang bodoh tadi. Paham antum? Nah, tentu Pak C mengatakan, ya udah sebentar. Kalau kamu bayar 10 tahun, saya jual harganya dengan 200 juta rupiah. Terlambat saya nyicil, ada pertambahan nggak Pak C? Tidak ada, itu riba, saya tahu riba. Tapi kamu bayar 200 juta dengan cicilan sekian per bulannya. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kata orang jahiliyah kan sama. Jual beli tidak tunai kamu 100 juta pertambahan, riba juga sama-sama 100 juta. Ya atau tidak? Kalau jual beli kamu halal, riba juga halal, kata si Quraisy tadi. Maka orang yang berpikir sama dengan itu, cara berpikirnya tidak berbeda dengan Quraisy. Allah langsung bantah, enggak sama kata Allah. Yang ini uang dengan uang, riba kata Allah. Yang ini uang dengan barang, jual beli halal kata Allah. Jelas. Nas Quran ini bukan ijtihad Erwandi, bukan. Nas Quran dan kesepakatan ijma' para ulama seluruh dunia. Keputusan dari Oki bisa Anda baca di buku Harta Haram, bahwa dibolehkan menjual. Seluruh fatwa Syekh bin Baz rahimahullah mengeluarkan fatwa ketika ditanya tentang jual beli tunai beras lebih tidak tunai lebih mahal, beliau jawab boleh. Jual beli motor tidak tunai, kendaraan mobil lebih mahal, boleh. Nas dari Dewan Fatwa Internasional mengatakan boleh menjual tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Jelas, cukup jelas ini. Tadi sampai di mana? Ini tadi ya. Kertas tadi ya. Fadhal, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebetulan saya seorang pengrajin ya Ustaz, pengrajin kulit. Nah, pengrajin apa? Kulit. Masya Allah. Nah sekarang saya menjual produk-produk saya tuh di e-commerce online ya Ustaz. E-commerce ya, marketplace. Ya, kayak Anda nggak langsung jual? Saya langsung jual Ustaz. Bukalapak gitu, Tokopedia. Anda langsung jual tapi menggunakan menggunakan jasa itu. Jaksa iklan melalui mereka. Betul Ustaz. Uang Anda tertahan. Oh ya, uang saya itu tertahan di saldo mereka Ustaz. Mereka berapa hari? Itu bisa kita langsung ambil sih Ustaz sebenarnya. Jadi misalnya kalau ada barang terjual hari ini terjual gitu ya, malam itu bisa saya langsung ambil gitu, saya langsung withdraw. Bisa langsung withdraw. Saat Anda sampai barang bisa langsung terima uang pada saat itu? Bisa Ustaz. Terima uang lebih dulu juga bisa? Terima uang lebih dulu masuk kan masuk. Kalau seperti tadi bisa, seperti Bu itu nanya, bayar uang sekarang, barang serahkan nyicil selama sebulan. Oh, nggak bisa Ustaz. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi harus ada konfirmasi terima barang dulu dari si pembeli, baru uang itu masuk ke saya Ustaz. Ditahan uang Anda oleh dia? Iya betul Ustaz. Kalau uang itu jumlahnya 1 triliun, berapa bunganya buat dia itu? Banyak Ustaz. Iya, kalau bunga per hari aja 0,1%, sudah 1 miliar. 0,1% 1000 ya, per 100 apa 1000 itu? Per 100 ya, 0,001 per 1000 dapat 1 miliar dia. Nahan sehari dapat 1 miliar dia. Dan dia berharap barang Anda nggak nyampe-nyampai. Sehingga uang di tangan dia terus. Hitunglah ya. Jadi kata siapa gratis, jangan sombong Anda. Enak di situ gratis, kata siapa? Per hari bagi dia dapat sekian angkanya. Nah, itu oleh karena itu Anda membesarkan orang ini. Itu kalau dari saya tahu maksudnya adalah ini agar karena mereka sudah dipercaya orang, begitu kan ya? Iya. Ya kan ya? Betul. Berarti Anda tidak dipercaya orang. Dipercaya Ustaz. Sampaikan kepada calon konsumen Anda, saya muslim, taat kepada Allah, salat 5 waktu.
selama ini tidak pernah syirik kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa besar, Muslim Salafi. Dan minta kepada orang yang selama ini bertransaksi dengan Anda, tolong dong nulis apa gitu, testimoni tentang selama ini nggak ada masalah jual beli dengan beliau, dan alhamdulillah terkadang kalau ada masalah barang diganti lagi, pokoknya nyaman. Anda nanti bisa buka lapak baru Anda. Mati lapak-lapak yang sudah ada itu. Jelas antum? Jelas, Ustaz. Tapi itu kan itu dari sisi penjual, Ustaz. Kalau dari sisi pembelinya, kalau misalnya untuk membeli yang di e-commerce seperti itu gimana, Ustaz? Dia bukan beli ke yang marketplace kan ya? Dia kan beli dengan pemilik barang langsung kan ya? Iya betul. Iya boleh, nggak ada masalah. Cuman masalahnya sekarang adalah si penjualnya dibodohi. Yes, Ustaz. Boleh pembodohan Ustaz? Boleh, kalau mau dibodohi seikhlas mau diapain? Redo dia dibodohi, alhamdulillah. Ustaz, kalau saya jual langsung agak lambat penjualannya Ustaz gitu kan ya. Memang di awal, namanya usaha di awal seperti itu. Tapi ketika banyak para pembeli yang berikan testimoni yang baik, bukan testimoni bohong, karena iklan juga tidak boleh dengan cara bohong. Anda minta fulan terus bayar gitu, itu jadi bohong juga, nggak boleh. Ya, sekurang Ustaz. Allah barik fiik. Wassalamualaikum. Ibu-ibu silahkan yang langsung pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa hukumnya beli saldo kartu busway di halte busway? Peraturan yang berlaku saat ini, isi saldo di halte busway kena charge 2.000. Misalnya kalau isinya kartunya 20.000, maka bayarnya 22.000. Apa? Kalau beli kartu busway itu kena charge 2.000 rupiah, Ustadz. Imbalan apa 2.000 rupiah ini? Administrasi pembuatan kartu. Setiap isi pulsa kartu setiap busway, top up diisi top up, dipotong dia 2.000. Iya. Dipotong, harus bayar. Harus dilebihin. Umpamanya Anda isi 100.000. 100.000 saldo, bukan 100.000 bayarnya tapi 102. Iya. Gitu. 2.000 lagi biaya administrasi. Administrasinya real atau tidak ini? Administrasi apa? Nggak tahu. Hah? Di banknya, bank pengen dapat uang di awal. Kalau begini orang nggak mau. Bank itu kalau Anda bawa uang ke dia bukan motong tapi ngasih bunga. Kalau dipotongnya real halal, tapi dia ngasih bunga riba. Yang riba itu dilakukannya. Kalau ini enggak, dipotong kan ya. Wallah ta'ala. Kalau imbalannya jelas, ya, imbalannya jelas. Padahal dia diuntungkan dengan uang ini. Prepaid ini kan dia diuntungkan kan ya, dengan orang bayar di depan, kan diuntungkan dia kan ya prepaid. Tadi kan ya, atas dasar apa? Dia tidak riba, akan tetapi si pengguna terzalimi. Kalau umpamanya pengguna merasa diuntungin dan merasa tidak masalah lah dizalimi 2.000, nggak masalah. Ya, ya akhi. Itu jangan-jangan dipotong jajan anak karena ibu dipotong orang, hari ini jajanmu dipotong juga 2.000. Allah barik fiik. Jelas. Ya, sekarang yang dari kertas. Bolehkah bekerja di Bursa Efek Indonesia sebagai IT? Deskripsi pekerjaan membantu dalam penyediaan aplikasi dan perangkat keras untuk mendukung jalannya perdagangan bursa saham. Mohon penjelasan Ustaz. Di bursa itu semua akadnya tidak ada serah terimanya. Dia hanya serah terima tentang selisih harganya saja. Ini sepakat semua para ulama, hukumnya perjudian. Lalu Anda support dengan IT Anda judi tadi kan ya.
Tanpa IT Anda, judinya mati. Karena IT Anda, judinya jadi bisa dilakukan dari rumah oleh orang-orang. Ya. Maka dosanya Anda besar ini ya. Karena gara-gara Anda mempermudah sarana perjudian. Fadhal yang langsung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ustadz, kalau sebelum daftar universitas itu kan ada biaya pendaftaran, misalnya 250.000 uang administrasi. Terus kalau misalnya kita nggak tahu dulu nih untuk apa uang sebesar itu 250.000. Ya ada. Buat kertas, buat karyawannya nungguin. Terus kalau Ustadz, kalau nggak lulus, datanya nggak bareng-bareng kan? Walaupun bareng-bareng gaji terima orang tuh berapa bayarnya itu? Kalau nggak diterima Ustadz, uangnya nggak kembali Ustadz. Ya tentulah, mereka udah duduk di sini. Nerima Anda ngisi formulir kan, dia minta uang lagi. Nggak digaji mereka di sini. Masih Ustadz. Kalau yang kedua Ustadz, jadi universitas saya sekarang itu, saya uang BPP pokok itu ada. Uang apa? Uang BPP pokok. BPP pokok itu apa? Jadi uang administrasi juga di dalam pembelajaran itu selama 1 semester. Bukan gitu, uang Ustadz. kuliah? Ya uang kuliah seperti itu. Uang kuliah terus? Jadi ada waktu tertentu Ustadz, misalnya dari bulan Januari sampai bulan April gitu Ustadz, boleh cicil. Boleh nyicil. Ya, jadi apa? Jadi kita belajar dulu nih Ustadz, baru bayar belakangan. Bayarnya belakangan apa seperti itu boleh Ustadz. Ya, kalau terlambat ada denda? Enggak. Ada Ustadz, ada. Ini universitas riba ini. Tapi biasanya kalau iya prinsipnya riba, tahu saya. Kalau di spam misalnya Ustadz, spam jadi apa? kita ngajuin diri nih, saya misalnya kurang mampu. Kurang mampu, bisa dipanjangin lagi waktunya seperti itu. Dengan pertambahan dipanjangkan lagi. Riba bertambah ya. Ini dia riba jahiliyah, anzirni azidka. Beri masa tenggang, saya tambah hutang. Terlambat 1 bulan hutang sekian, terlambat 3 bulan tambah hutang. Itu dia riba dari zaman jahiliyah Quraisy. Universitas Quraisy dengan. Jadi solusinya gimana Ustadz? Siapa yang menyuruh Anda kuliah di universitas riba? Pernah Allah nyuruh Anda kuliah di situ? Nggak ada Allah nyuruh universitas riba. Untuk menjadi Anda yang Anda inginkan kuliah itu apa? Inginkan kehidupan yang nyaman, kemudian terjamin masa depan anak-anak dan istri. Iya atau tidak? Artinya ujung-ujungnya harta. Iya atau tidak? Apakah cari harta dengan kuliah? Salah Anda cara berpikir. Cari harta bukan dengan belajar. Ya. Ada salah seorang teman, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau terus. Di semester 5 dia minta ke orang tuanya, "Pak, saya mau kawin. Nggak kuat hidup di daerah sini karena subhanallah godaan berat. Pak, dulu Bapak kirim untuk 1 anak, sekarang anak Bapak 2. 1 anak asli, 1 mantu. Bapak tolong kirim beasiswa uang saku 2 kali ya." Kata bapaknya, "Kalau kamu jadi kawin, saya putuskan uang kamu juga. Saya nggak kirim uang lagi." Karena dia merasa ini memberatkan hidup dia dan harus menyelamatkan diri dia dari dosa besar, dia tetap nekat nikah. Laki-laki kan boleh nikah tanpa izin orang tua, boleh kan ya? Nikah dia. Nikah, setelah nikah sibuk dia berusaha berbisnis, mencari menghidupi diri dan anak-anaknya dan istrinya. Walhasil dia kuliah di universitas teknologi terkenal di Indonesia. Walhasil gagal, S1-nya dapat, sarjananya gagal. Tapi sekarang dia tinggal di kota 1000 kilo jarak dari Jakarta, perusahaannya di Jakarta, datang ke perusahaan dia sekali sebulan ngambil uang saja. Kerjaannya tidak ada, hanya ngontrol perusahaannya saja. Kaya raya. Saya bilang, alhamdulillah antum keluar dulu dari universitas itu. Kalau enggak mungkin saya dengan teman-teman yang lain. Cuman gaji 10 juta, 511 juta, kalau dia bisa meraup 100 juta per bulan, 200, tergantung penjualannya.
Terkadang perusahaan terkadang bisa 1 miliar sebulan. Anda mau jadi sarjana atau mau jadi orang kaya? Jelas? Allah Ustaz. Baik. Sesuai dengan persyaratan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin dalam persyaratan kita jam 3. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.